Ya, jadi di Fakultas Teknik, sebagaimana mungkin juga di fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya, kita tentunya mematuhi apa yang sudah menjadi ditetapkan di surat edaran Menteri maupun Dirjen maupun Pak Rektor. Sehingga pertama mengenai mata kuliah ya, untuk kegiatan perkuliahan semua kita laksanakan secara daring, baik yang sinkron maupun asinkron. Kalau yang sinkron berarti dosen dan mahasiswa bertemu langsung di saat yang sama. Banyak juga dari dosen maupun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti yang saya sebutkan tadi dengan Zoom maupun dengan Google Meet gitu ya. Dan sejauh ini alhamdulillah di Fakultas Teknik tidak ada masalah. Dan untuk yang secara teknis terkendala, baik dari akses internet maupun ketersediaan peralatan, kita masih memungkinkan dosen untuk bisa memberikan materi secara asinkron. Jadi asinkron ini bisa macam-macam, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email dan media yang lain. Pada intinya semua materi yang harus diberikan kepada mahasiswa itu tersampaikan. Dan juga evaluasi untuk UTS maupun UAS akan dilaksanakan secara daring. Jadi di UTS yang sudah kita laksanakan kemarin, alhamdulillah sudah dilaksanakan secara full daring semua, baik melalui media Google Classroom maupun ada juga yang melalui email maupun WhatsApp. Jadi pada intinya di masa pandemi COVID-19 ini kita berupaya supaya selain untuk menjaga agar penyebarannya tidak semakin meluas, kita juga berupaya untuk tetap memberikan pelayanan akademik yang semaksimal mungkin kepada mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa asing di Fakultas Teknik, alhamdulillah semester ini ada 13 yang dari Malaysia terutama. Pada awal wabah, beberapa universitas mereka di Malaysia mengirimkan surat menghimbau untuk mereka pulang ke Malaysia. Tetapi sebetulnya mereka berkeinginan untuk tetap stay di Indonesia, di Malang khususnya, karena mereka merasa lebih aman. Ya. Dan yang kedua, kalau mereka pulang ke Malaysia, maka mereka harus dikarantina selama 14 hari. Ya. Sehingga waktu itu di awal-awal mereka masih memilih untuk tinggal di UB. Ya. Tetapi kemudian karena kondisi makin tidak memungkinkan, ada surat dari Duta Besar Malaysia kepada semua institusi di Indonesia yang ada mahasiswa Malaysianya yang meminta mereka untuk pulang, ya, sehingga mau tidak mau mahasiswa dari Malaysia ini sebanyak 13 orang itu kita bantu kepulangannya di hari Sabtu Minggu yang lalu. Dan begitu sampai di Malaysia mereka langsung masuk karantina. Dan kebetulan menariknya kalau di Malaysia ini semua yang masuk ke Malaysia harus dikarantina 14 hari itu, tapi tempatnya di hotel bintang 5. Ya, jadi kebetulan kalau yang di mahasiswa Fakultas Teknik tempatnya adalah di Hotel Hilton di Kuala Lumpur. Ya, jadi pelayanan bintang 5, tetapi mereka bahkan bertemu dengan rekan-rekan sesama mahasiswa pun tidak bisa. Jadi hanya bisa stay di dalam kamar, gitu ya. Dan untuk mahasiswa Malaysia seperti halnya juga mahasiswa lokal, kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka karena semestinya mereka
baru akan selesai program exchange yang adalah di akhir semester nanti. Nah, untuk itu kita tetap memberikan pelayanan, semua materi kita berikan secara daring, ya. Jadi evaluasi pun kita laksanakan secara daring, dan sampai sejauh ini alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Ya, jadi sebetulnya ada dua hal ya. Ada mahasiswa yang keberatan gitu ya, karena daring ini memang tidak maksimal ya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Karena misalnya mereka ketika di kelas biasa itu bisa melihat dosen menerangkan di papan tulis dan sebagainya, dan waktunya juga relatif panjang. Tapi di daring mereka tidak bisa melakukan itu, sehingga ada mahasiswa yang keberatan ya. Selain juga kendala teknis, misalnya akses internet yang sulit karena daerahnya agak pelosok misalnya, atau juga bahwa mereka harus membayar lagi untuk mendapatkan akses internet itu. Tapi untuk alasan yang membeli paket data, alhamdulillah sudah ada paket yang dilakukan atas kerjasama UB dengan beberapa provider internet, sehingga ini cukup memudahkan untuk mereka, tidak perlu membayar penuh ya. Nah, tapi ada jenis yang lain, golongan yang lain, di mana mahasiswa merasa senang untuk kuliah daring, karena mereka merasa lebih santai gitu ya, tidak harus datang ke kampus, bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Dan mahasiswa dan juga sebagian dosen masih merasa daring ini menarik ya, karena cara penyampaian yang di daring ini kan beda dengan yang secara langsung gitu ya. Jadi ada strategi tertentu supaya kelas menjadi aktif dan sebagainya, yang mungkin tidak bisa dilaksanakan di daring. Sehingga ini membuat tantangan tersendiri baik bagi mahasiswa maupun dosen. Tapi ada juga yang senang gitu ya, merasa ini sesuatu yang baru dan mengasihkan gitu. Ya, setelah masa pandemi yang insya Allah moga-moga kita semua berharap ini cepat berlalu gitu ya. Setelah kondisi balik seperti semula, saya kira semua pelayanan akan kita pulihkan lagi seperti halnya di masa sebelum pandemi ya. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh daring. Jadi misalnya praktikum, kemudian eksperimen yang dilakukan di lab itu terus terang sekarang masih menjadi kendala, sehingga harapannya ketika nanti sudah lewat pandeminya itu bisa kita pulihkan lagi sebagaimana mestinya. Untuk kelulusan dan yudisium kita masih upayakan sampai sekarang. Beberapa persyaratan itu kita hanya berikan untuk pengambilan ijazahnya. Tapi untuk yudisium itu kita sekarang permudah semua dengan pengumpulan berkas secara online. Jadi kita harapkan supaya mahasiswa tidak merasa dirugikan ya, kelulusannya tertunda dan sebagainya.